Kisah pencarian ayam angkat ranjang oleh Siliwangi dan para pengasuhnya sudah sampai di puncak Gunung Meru. Pada saat hampir mendekati puncak gunung, mereka mendengar kokok ayam. Semula dikira sebagai ayam angkat ranjang. Namun ketika hampir tiba di puncak Meru, mereka bertemu dengan seorang pendeta susuk amuk Bagawan Sang Jala-Jala yang telah mengetahui akan kedatangan Siliwangi. Ia teringat pesan gurunya, Muniwara Panjangrahang atau Mahawiku Panjangrahang. Menurut Sang Mahawiku, pada suatu hari, Selasa Kliwon, ia akan berjumpa dengan penjelmaan dirinya, dan inilah orangnya. Siliwangi menanyakan ayamnya yang hilang. Hal ini dijawab oleh Sang Begawan tentang makna hilangnya angkat ranjang, agar Siliwangi lebih waspada dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan terjadi dalam waktu dekat, yakni menghadapi Raja Amuk Merugul yang sakti mandraguna. Kemudian Siliwangi menengok ke arah kebun Panglokatan. Ia menemukan pohon manggis, wuni, dan ikan tambra yang bermata merah berkilau emas, disertai ikan-ikan kecil lainnya yang mengiringi ikan tambra. Kemudian ia menanyakan makna dari penglihatannya. Sang Begawan menjelaskan bahwa pohon manggis itu melambangkan seorang gadis yang dicintai Siliwangi. Buah wuni yang dikerumuni semut melambangkan kebahagiaan Siliwangi yang akan dialami bersama si gadis. Sedangkan ikan tambra adalah lambang Amuk Merugul yang akan dihadapi Siliwangi. Maka ia harus waspada dan berhati-hati. Namun dari seluruh peristiwa nanti melambangkan bahwa Siliwangi akan disayangi semua orang kecuali Parbamena. Setelah selesai di papagonan atau dinasehati oleh Begawan, kemudian Begawan itu menyerahkan ayam angkat ranjang kepada Siliwangi untuk dibawa serta. Sang Begawan menyerahkan pula sebuah kantung berisi bokor emas tanpa tutup dan sebelah subang indah berwarna biru. Siliwangi senang hati dengan pemberian tersebut. Konon pemberiannya ini akan bermanfaat bagi kehidupan Siliwangi. Sebelum pulang, Siliwangi memeluk erat Sang Begawan. Pada saat itu pula kesaktian Sang Panjangrahang yang ada di dalam tubuh Sang Bagawan Muniwara Sang Jala-Jala beralih ke tubuh Siliwangi. Sang Bagawan memberitahukan pula bahwa nanti di perjalanan ia akan bertemu dengan raksasa kerdil yang bernama Anjawong. Raksasa itu dikutuk oleh Panjangrahang. Siliwangi harus menolong dan menyembuhkannya. Pesan Sang Begawan memang terbukti. Anjawong tiba-tiba menghadang jalan Siliwangi di perjalanan. Kemudian Siliwangi menyembuhkannya. Berkat bantuan Siliwangi, Anjawong kembali normal. Sang Anjawong kemudian berjanji jika di kemudian hari Siliwangi menemukan kesusahan, Siliwangi diminta mengetukkan tangannya, maka ia akan hadir dan membantu Siliwangi. Di Sindang Kasih, Nyai Ambedkasi sedang menunggu Siliwangi dengan rasa rindu, namun Siliwangi tak kunjung tiba. Pada suatu malam Siliwangi sampailah di Sindang Kasih, namun ia tidak langsung menemui Ambedkasi, malahan bersembunyi untuk menguji kesetiaan Ambedkasi. Kemudian ia menirukan suara burung hantu agar Ambedkasi mengira Siliwangi telah mati. Ambedkasi mengetahui bahwa burung itu adalah Siliwangi. Ia pun tidak memberikan reaksi apa-apa. Di siang harinya timbul keisengan dari Ambedkasi. Ia berpura-pura dipatuk ular sehingga menyebabkan kegemparan di keraton Sindang Kasih. Mendengar teriakan orang-orang dari dalam istana, secara spontan Siliwangi berlari ke dalam istana tersebut. Namun kakinya terantuk kayu sehingga ia terjatuh tepat di pelukan Ambedkasi. Peristiwa ini pun diketahui oleh Ki Gedeng Sindang Kasih. Ia pun hanya tersenyum lantas memeluk mereka semua. Ki Gedeng Sindang Kasih mempersiapkan sebuah perahu yang bernama Si Pekang Layang untuk digunakan Siliwangi dan Ambedkasi ke Singapura, Cirebon. Ki Gedeng pun berpesan agar Siliwangi selalu melindungi Ambedkasi. Kenapa harus menggunakan kapal atau perahu antar wilayah di Jawa Barat? Toh sangat dekat.
benar bila kita melihatnya di zaman sekarang. Di zaman itu, jalur perairan adalah jalur utama yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Belum ada jalanan darat yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya secara terpadu. Barulah kelak kemudian hari setelah Prabu Siliwangi menjadi Raja Pajajaran, ia membangun jalan darat secara besar-besaran, seperti ditulis dalam prasasti Batu Tulis. Prabu Singapura mempunyai putra bernama Tajimalela dan putri bernama Ratna Larang Tapa. Sedangkan Mangkubumi mempunyai putra bernama Ki Gedeng Tapa dan putri bernama Subang Larang. Prabu Singapura memiliki putri yang cantik jelita bernama Ratna Larang Tapa. Di dalam babat dikenal dengan sebutan Meraja Larang Tapa. Karena kecantikannya ia dilamar 18 Raja Domas. Di kerajaan Singapura, Cirebon, Raja-Raja Domas para pelamar Meraja Larang Tapa, putri Raja Singapura saat ini telah berjumlah 18 negara yang didampingi oleh para saudari perempuannya dari raja-raja tersebut berjumlah 150 orang. Mereka berkemah di sekitar keraton Singapura dan bertekad untuk tidak kembali ke negara masing-masing sebelum ada kejelasan tentang lamarannya. Tekad para raja dan keluarganya tersebut tentu membuat bingung Raja Singapura. Ia pun berembuk dengan Patih Mangkubumi untuk mencari jalan keluarnya. Pada akhirnya disepakati untuk segera meminta bantuan kakaknya yaitu Ki Gedeng Sindangkasih. Ki Gedeng Sindangkasih mengutus Ambedkasih putrinya. Kemudian Ambedkasih meminta agar Siliwangi mau mendampinginya. Mereka terlambat tiba karena semua tamu sudah datang terlebih dahulu. Ketika mereka tiba di Singapura, Siliwangi dan Ambedkasih menjadi pusat perhatian para tamu karena kecantikan dan ketampanannya, sehingga Amukmerugul tidak tahan untuk menggoda Ambedkasih, namun dicegah oleh Nulawas dengan cara merubah wujudnya menjadi babi galak dan mengganggu Amukmerugul. Putri Meraja Larang Tapa menyambut gembira kedatangan Ambedkasih di Singapura. Ia pun menyampaikan rasa gembira karena Ambedkasih telah memiliki adik bernama Siliwangi. Sekalipun demikian, ternyata Meraja Larang Tapa juga secara diam-diam menaruh hati terhadap Siliwangi. Perundingan segera dilakukan pada pagi hari oleh Raja Singapura dengan bantuan Adipati Anom dan Siliwangi, bertujuan agar tidak menimbulkan kekacauan dari para pelamar Meraja Larang Tapa putri Singapura. Pada akhirnya Siliwangi mengusulkan agar dilakukan pertandingan 1 lawan 1. Siapa yang dapat memenangkan pertandingan maka berhak untuk menikahi Meraja Larang Tapa. Keesokan harinya pertandingan dimulai. Siliwangi datang ke lokasi dengan menenteng angkat ranjang. Amukmerugul terpancing untuk mengadu ayam jagoannya dengan angkat ranjang. Ayam jago yang diandalkannya sengaja diberi nama Siricawa. Siliwangi menyetujui dengan syarat harus menggunakan taruhan dan Amukmerugul menyetujuinya. Di tempat lain, Meraja Larang Tapa mengkhawatirkan jagoan Siliwangi kalah. Hal ini disampaikan pula oleh adik Amukmerugul yakni Dewi Kentring Manik Mahasunda Sakyan Sekar Serunyi kepada Ambedkasih. Dalam naskah lain disebutkan Dewi Kentring Manik Mayang Sunda atau Sakyan Kentring Manik Mayang Sunda. Meraja Larang Tapa kemudian mengirimkan pesan kepada Siliwangi untuk membatalkan sabung ayam tersebut. Tapi Siliwangi bersikukuh bahwa ia tidak bisa membatalkan janjinya yang telah diucapkan. Meraja Larang Tapa sangat marah terhadap penolakan ini. Ia pun mengirimkan tutup cupu dan giwang hanya sebelah dan berpesan agar barang tersebut dilengkapi sebelum dilakukan sabung ayam. Maksudnya untuk menghalang-halangi Siliwangi dalam bertanding. Siliwangi teringat pesan dan pemberian dari Begawan Panjang Rahang melalui sang jala-jala. Kemudian ia mengambil barang tersebut. Ternyata tutup cupu dan gilang sebelah yang diberikan itu cocok berpasang-pasangan dengan pemberian Meraja Larang Tapa. Ia pun tersenyum penuh arti.
Pada saat sabung ayam akan dimulai, ayam angkat ranjang lari keluar arena. Siliwangi mengejar angkat ranjang sampai ke tempat para tamu duduk. Mereka sangat terpesona melihat ketampanan Siliwangi. Deretan tempat duduk itu adalah putri-putri dari kerajaan-kerajaan peserta pertandingan atau saudara adik perempuan dari raja-raja yang ikut bertanding. Mereka sangat terpesona melihat ketampanan Siliwangi. Setelah angkat ranjang tertangkap dan diperiksa, ternyata Siliwangi salah memasang taji angkat ranjang, namun Siliwangi harus memenuhi janjinya membayar taruhannya. Dikarenakan Siliwangi tidak mempunyai uang, maka pembayarannya dilakukan oleh Ambedkasi, Meraja Larang Tapa, dan Kentering Manik. Sabung ayam kemudian dilakukan kembali. Hanya 8 ronde, ayam Amuk Marugul yang bernama Siricawa rusak dan patah-patah. Para penonton menyambut gegap gempita atas kemenangan Siliwangi. Namun, Amuk Marugul merasa tidak senang ayamnya rusak. Ia pun menuntut ganti rugi. Permintaan tersebut disetujui Siliwangi. Ia memerintahkan para pengasuhnya untuk membereskan pembayarannya. Gelap Nyawang diam-diam menyusup ke pesanggerahan Amuk Marugul. Ia mencuri hasil taruhan Amuk Marugul yang ada di dalam sebuah guci dan menyerahkannya kepada Siliwangi. Kemudian dibayarkannya kepada Amuk Marugul. Ketika Amuk Marugul hendak menyimpan uang hasil taruhannya ke dalam guci, ia baru menyadari bahwa uang bayarannya tadi berasal dari uangnya sendiri. Sontak terdengar sumpah serapah Amuk Marugul dari pesanggerahannya. Siliwangi, Pertandingan pun dihentikan setelah matahari condong ke arah barat. Para peserta sayembara pulang ke pesanggerahan masing-masing. Namun para putri tak henti-hentinya menceritakan ketampanan Siliwangi. Sayup-sayup dari masing-masing pesanggerahan terdengar persiapan para peserta. Tak lama kemudian mereka berkumpul di panggung lapangan untuk menyaksikan pertandingan Ratu Ponggang Romanghyang Meraja Panji yang terkenal dengan senjata gadanya untuk melawan Amuk Marugul. Untuk memimpin jalannya pertandingan, Prabu Singapura menyerahkannya kepada Siliwangi untuk bertindak atas namanya sebagai wasit. Maka Raja memerintahkan Braja Lengser dan 80 mantri Anom untuk menjemput Siliwangi di pesanggerahannya. Siliwangi tiba dengan menunggangi Jaka Kalangan, seekor kuda hitam milik Meraja Larang Tapa. Nampak pula seekor gajah dan kerbau mengiringinya, sedangkan Nulawas dan Cakratua mengendarai sepasang kerbau kembar bernama Julu Paradu dan Kalangambek. Siliwangi melalui Ambedkasi menyerahkan sekapur sirih kepada Meraja Larang Tapa untuk dilemparkan ke tengah-tengah kerumunan para Raja Domas. Konon siapa yang dapat menangkap dan menguasai sirih itu, maka ia berhak memperistri Meraja Larang Tapa. Sedangkan saat itu posisi Siliwangi berada di belakang Prabu Anom sebagai wasit. Meraja Larang Tapa mengumumkan bahwa siapa yang mendapatkan sekapur sirih ini maka berhak mengawini aku. Terdengar Amuk Marugul mulai menantang para Raja Domas. Ia berteriak-teriak, "Siapa yang sudah bosan hidup, maju lawan aku." Meraja Larang Tapa melemparkan sirih itu ke pangkuan Siliwangi. Namun Siliwangi tidak berniat menjadi peserta karena ia bertindak sebagai wasit. Sirih itu ia lemparkan kembali ke tengah kerumunan para peserta. Amuk Marugul menyeruak masuk ke kerumunan. Ia mendapatkan sirih itu dan menyembunyikannya di dalam mulutnya atau dihem-hem dalam bahasa Sunda. Ketika seorang raja hendak merebutnya, ia menepisnya hingga berdarah-darah. Amuk Marugul mengira itu darahnya. Ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Ketika acara itu dimulai, Ratu Ponggang Wirapanji, raja dari Gunung Gonggang, sedang bersemedi. Ratu Ponggang dikenal tampan dan cakap menata pemerintahan. Karena terdengar hiruk pikuk, maka ia keluar dan menunggangi gajahnya. Masuk ke lapangan pertandingan, ia mengayun-ngayunkan gada dan berhasil memukul kepala Amuk Marugul 2 kali. Kemudian mengikat dan menyerahkannya kepada Siliwangi. Sebagai wasit, Siliwangi menolak kemenangan Ratu Ponggang karena tidak pantas mengalahkan musuh yang sudah lemah. Akhirnya Amuk Marugul dilepaskan kembali dan pertandingan disepakati untuk dilakukan dengan cara 1 lawan 1.
Giliran pertama kali Amuk Marugul maju berhadapan dengan Raja Ponggang. Mereka melakukan pertandingan dengan seru. Terdengar riuh rendah penonton bersorak-sorai. Dari kejauhan nampak Raja Larang Tapa bersedih hati. Ia tidak menyenangi kedua peserta yang sedang bertanding dan mencemaskan dirinya. Sesungguhnya Raja Larang Tapa menginginkan Siliwangi, tapi Siliwangi tidak menghiraukannya. Raja Ponggang kalah telak. Ia dirantai Amuk Marugul dan dibawa menghadap Siliwangi. Raja Ponggang berjanji, jika Siliwangi mampu memulihkan dirinya, maka ia akan mengabdi kepada Siliwangi. Amuk Marugul terlihat kegirangan. Ia memenangkan sayembara dan berhak membawa seluruh putri. Para putri mencemaskan kemenangan Amuk Marugul. Mereka lebih senang bunuh diri daripada dinikahi Amuk Marugul. Ketika Amuk Marugul mendekati para putri, tiba-tiba Subang Larang berteriak dan menunjukkan Ambedkasi yang sedang melarikan diri. Amuk Marugul melihat dan langsung mengejar Ambedkasi. Setelah hampir tertangkap, Ambedkasi berbalik badan, berhadapan langsung dengan Amuk Marugul. Ambedkasi menyemprotkan lada dari mulutnya tepat mengenai mata Amuk Marugul hingga setengah buta. Amuk Marugul menjerit kesakitan dan jatuh ke dalam lubang. Ambedkasi berlari dan bersembunyi di balik punggung Siliwangi. Namun, Siliwangi tidak menghiraukan Ambedkasi yang meminta perlindungannya. Dalam keadaan putus asa, Ambedkasi menghunus keris Siliwangi dari pinggangnya dan mengancam akan bunuh diri. Siliwangi membujuknya, lantas Ambedkasi pun mengurungkan niatnya. Tiba-tiba Amuk Marugul telah berada di hadapan Siliwangi dan Ambedkasi. Siliwangi segera memerintahkan para putri untuk bersembunyi di balik pepohonan. Amuk Marugul marah dan menantang Siliwangi. Namun Siliwangi malahan mengetukkan kukunya ke tanah. Kemudian muncullah Raja Wong tanpa terlihat orang lain. Dan kemudian Siliwangi menjadi sakti mandraguna. Karena kesaktiannya, akhirnya Siliwangi dapat melukai dahi Amuk Marugul. Karena kelemahan Amuk Marugul tidak boleh melihat darahnya sendiri, maka kesaktiannya menjadi hilang. Amuk Marugul menyerah dan berjanji akan mengabdikan diri kepada Siliwangi dan menganggap Siliwangi sebagai bapaknya, serta terhadap Ambedkasi ia pun menganggap Ambedkasi sebagai ibunya. Demikian pula para raja-raja Domas lainnya. Mereka berjanji akan mengabdikan diri kepada Siliwangi. Sedangkan adik-adik perempuan mereka yang berjumlah 150 orang diserahkan kepada Siliwangi untuk dinikahinya. Konon pada suatu hari nanti Siliwangi akan memerintah Pajajaran dengan adil dan bijaksana. Siliwangi akhirnya dikenal dalam cerita rakyat Sunda. Ia pun sebagai tokoh penting dari ajegnya Pajajaran. Paralun ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni. Sejak ngaguar larangatan titis waris ini Aki ngembaatkeun jalan laratan ketampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lurung tujuh ngaliwat ka Pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usik napancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi Mumur padi Pajajaran pangauban sesiri
gelar di tata Sunda muga nyebarkeun wae